Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Penabur Benih. Di kesempatan kali ini kita akan kembali menonton dan menyaksikan video kesaksian seorang muslimah asal Sunda, di mana ia mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Seperti apa dan bagaimana kesaksiannya, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat diberkati. Dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung, bantu subscribe, like, komen, dan share video dari Penabur Benih sehingga banyak orang yang diberkati melalui kesaksian dan juga konten-konten lain menariknya yang saya bagikan untuk kita semua. Berikut ini video kesaksiannya. Selamat menonton, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Puji Tuhan ya, bukan suatu kebetulan kami ada di sini oleh kasih karunia Tuhan, dan saya yakin dan percaya akan ada rencana Tuhan bagi kita semua untuk menjadi murid-murid Tuhan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan saya asli dari Sunda. Keluarga saya keluarga Sunda juga, tapi tidak taat kepada agamanya, tapi hanya taat kepada okultisme. Dan saya pun mengalami okultisme. Ya. Singkat cerita, waktu itu saya dihabiskan Tuhan. Waktu itu saya adik saya masuk penjara. Saya adalah tulang punggung keluarga. Dari 6 beradik, semua saya memikul mereka, saya yang kasih nafkah. Dan dari situ saya pernah terjerumus pergaulan yang tidak baik, yaitu saya mengalami narkoba. Nah, tapi puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, ini proses Tuhan. Suatu saat waktu itu saya sedang dihabiskan sama Tuhan, dari mulai rumah, dari mulai kendaraan. Nah, dari situ saya merasa hidup saya sudah hampa. Saya sudah hampa dan saya nggak tahu hidup saya ini mau dibawa kemana gitu. Sedangkan saya keluarga di saat saya susah, saya hanya perginya ke dukun, perginya ke orang pintar gitu kan. Terus akhirnya singkat cerita waktu itu saya sholat tahajud. Sholat tahajud, saya hanya minta sama Allah, ya Allah, berikan saya jalan yang terbaik. Setelah sholat tahajud jam 2 malam, saya masih ingat, saya tidak mimpi, setelah beres tahajud, saya tidur, saya dibisikin doa Bapa kami di telinga kanan saya. Saya yakin dan percaya, memang saya sudah dipilih di dalam kandungan oleh Tuhan Yesus. Mungkin saya harus mengalami proses-proses sehingga saya bisa menjadi jalan menterang, bisa menjangkau jiwa-jiwa yang saya bisa menjadi berkat. Nah, setelah itu dari situ saya rencananya mau hijrah ke Jogja untuk mencari lingkungan yang baik. Setelah di Jogja, saya bermimpi 2 bulan di Jogja, saya bermimpi gendong bayi, dan setelah gendong bayi saya dipegangin tangan kanan saya, tapi saya disuruh jalan lurus terus, tapi kamu sebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya yakin dan percaya itu Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali. Dari situ 2 bulan saya masih mengeraskan hati, karena saya masih bingung ya gimana keluarga saya kalau tahu hujatan, anak saya bagaimana, banyak begitu kekhawatiran. Tapi semakin saya melakukan sholat, puasa, ibadah gitu ya, semakin hidup saya tuh semakin hampa gitu, semakin hampa. Dan waktu itu saya ketemu ibu ya Bu ya di Jogja, saya ketemu, puji Tuhan, Tuhan mengarahkan saya untuk ketemu Bu Siti. Akhirnya saya meminta nomor telepon ibu. Setelah itu kita berkomunikasi. Saya masih belum yakin. Nah, setelah itu Ibu Siti bilang kita belajar dari Quran, minta 1 malam. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, saya sewa hotel, saya belajar sama ibu. Dari situ saya yakin. Tapi saya masih takut gitu, masih takut untuk dibaptis tuh. Duh, gimana ya ini anak saya, gimana ya keluarga saya waktu itu. Nah, akhirnya setelah itu saya
lama sekali ya bertobatnya, ikut-ikut ke gereja. Terus waktu ikut-ikut ke gereja saya masih bingung ya, kok ibadah orang Kristen tuh kayak gini, tepuk-tepuk tangan, joget-joget. Sedangkan kalau di saya dulu joget-joget itu kan lagi konser gitu ya, lagi konser. Saya bingung. Saya bilang enggak mau ke gereja lagi, sesat. Saya bilang seperti itu gitu ke teman saya. Akhirnya tapi 2 kali ke gereja ada dorongan saya ke gereja. Dari situ saya mendapatkan lawatan Tuhan dan Tuhan buka semua tentang dosa-dosa saya. Ya, tapi ibu-ibu jangan tanya dosa apa ya. Semua dosa saya lakukan kecuali membunuh ya, mencuri tidak. Akhirnya dari situ saya menangis, saya mendapat lawatan Tuhan. Tuhan seperti bilang begini ke saya. Ini loh dosa-dosa kamu. Tapi saya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kamu. Saya dari situ saya menangis dan saya diperlihatkan seperti yang biasa digambar-gambar yang waktu Tuhan Yesus disalib. 2 kali saya diperlihatkan seperti itu. Akhirnya dari situ saya bertobat, saya dibaptis ke Semarang karena waktu itu saya bingung ya. Waktu itu Ibu Siti waktu itu saya sempat hilang nomor teleponnya dan saya dari situ nggak ada komunitas di Bandung juga. Akhirnya saya dibaptis di Semarang. Dari situ saya tidak bertumbuh ya. Saya masih berpikir ya udahlah Kristen buat saya aja. Ternyata dalam semakin mendalami ternyata kita tidak boleh egois. Kita diselamatkan harus menyelamatkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan juga. Dari situ kekhawatiran saya, itulah namanya manusia ya, banyak kekhawatiran. Bagaimana khawatir anak saya, tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya percaya firman Tuhan berkata di Kisah Para Rasul 6 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya yakin dan percaya dengan firman ini 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan puji Tuhan sekarang anak saya dua-duanya sudah dibaptis. Dan saya pergumulan saya ingin keluarga saya, ibu saya, adik-adik saya ya diselamatkan, karena saya pengen nanti di surga nanti ketemu dengan mereka. Karena saya merasa setelah mengenal Tuhan Yesus, saya dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, tapi sekarang saya sadar ternyata inilah rencana Tuhan supaya saya menjadi perempuan yang rendah hati, sabar, tidak gampang emosi. Nah, singkat cerita begitu banyak hinaan, hujatan dari keluarga saya, hinaan. Dibilang murtad lah, dibilang kafir, dibilang sesat, dibilang kalau kamu masuk Kristen kamu bakal hancur hidupnya. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, anak-anak saya sehat, anak saya bisa menyekolahkan anak-anak. Ya, harapan ke depan saya ingin menjadi garam dan terang bagi semua bangsa, dan saya ingin Tuhan terus pakai saya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya sadar bahwa harta yang paling terindah adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu karena hidup kita bukan hanya di dunia saja, tapi hidup kita dikekal. Ya, puji Tuhan. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya yakin dan saya percaya kita diberkati. Dan biarlah nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Saya membagikan satu bagian firman Tuhan Yeremia pasal 48 ayat yang ke-47, bunyinya demikian. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia pasal 48 ayat 47 ini, kita tidak menyangka bahwa Tuhan begitu luar biasa ketika Moab mengalami kehancuran. Setiap waktu yang kita lewati dengan sia-sia hanya akan menjauhkan kita dari kata sukses. Keselamatan dan pembaharuan kehancuran Moab itu bukan kehancuran untuk selamanya. Dan kelak akan ada pembaharuan bagi Moab, sebagaimana Tuhan terjadi bagi Mesir dan beberapa bangsa lain.
seperti yang tercatat di Yeremia pasal 46 ayat 26b. Pasal ini ditutup dengan sebuah janji singkat bahwa Tuhan akan memulihkan mereka. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Derek mengatakan bahwa kelanjutan yang mengherankan ini menjelaskan ungkapan belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus pasal 2 ayat 13 bagian B. Namun kebungkaman perikop-perikop lain atas hal ini memperingatkan kita untuk tidak menganggap belas kasihan itu sudah pasti. Komentar tentang penyamun yang tidak bertobat dan yang bertobat di Golgota sungguh tepat. Satu orang diselamatkan agar tak seorang pun putus asa. Namun hanya satu orang dan bukan kedua-duanya, agar tak seorang pun menganggap dirinya beres. James S. Smith juga mengatakan ini bukan nubuatan pemulihan eksistensi nasional Moab, tetapi ini berhubungan dengan keturunan Moab yang akan mendengar Injil dan akan menjadi pewaris kehidupan kekal melalui Kristus. Nubuatan yang sama dibuat mengenai Amon, yaitu Yeremia 49 ayat 6, dan Elam, Yeremia 49 ayat 39, dan bangsa-bangsa akan telah melecehkan umat Tuhan. Mungkin pemenuhan nubuat ini adalah banyak orang Kristen Arab dari negara-negara Suriah dan Yordania. Moab tidak akan binasa sama sekali, sebab yang tersisa dari Moab akan ditemukan dalam kerajaan Allah. Matthew Henry juga mengingatkan, mungkin nubuat ini terutama dimaksudkan untuk menyemangati umat Tuhan, supaya mengharapkan keselamatan yang di dalamnya. Bahkan orang-orang Moab akan ikut sebagian. Tetapi nubuat itu melihat lebih jauh ke zaman Injil. Pada saat itulah bangsa-bangsa bukan Yahudi di bawah kuk dosa dan iblis akan dipulihkan oleh anugerah ilahi yang akan memerdekakan mereka. Nubuat tentang Moab ini panjang, tetapi akhirnya di sini juga dengan menghibur. Sampai di sini firman Tuhan penghukuman atas Moab. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu terapkan dari bagian firman Tuhan ini yang kita renungkan? Artinya bahwa Tuhan mengasihi dan mau menjangkau semua ciptaannya, bahkan para musuhnya sekalipun. Sebab kasih sayang selalu ada dalam hatinya. Tetaplah berharap kepada Kristus, sehingga kita juga boleh terus setia sampai akhir hayat kita. Biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus diagungkan, ditinggikan dalam kehidupan kita. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Penabur Benih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.